Didirikan pada tahun 1949 untuk melindungi Eropa Barat, NATO pada awalnya adalah sebuah kemenangan. Aliansi ini berhasil menahan Uni Soviet, menjaga perdamaian dan memungkinkan integrasi ekonomi dan politik Eropa Barat. Namun aliansi NATO sepertinya tidak lagi cocok untuk Eropa di abad ke-21. Hal ini karena aliansi tersebut menderita cacat desain yang parah, yakni meluas jauh ke dalam kuali geopolitik Eropa Timur. Itu terlalu besar, terlalu sulit didefinisikan, dan terlalu provokatif. Sebelum dilanjutkan, perlu diketahui bahwa materi tayangan ini kami dasarkan dari tulisan Michael Kimmage, seorang profesor sejarah di Universitas Katolik of America. Dia juga penulis buku The Abandonment of the West, The History of an Idea in American Foreign Policy. Tulisannya dimuat di Foreign Affairs 17 Januari 2022. Kita lanjutkan. Setelah berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat dan berbagai negara di Eropa Tengah dan Tenggara mendorong perluasan aliansi secara dramatis. Ini membuat NATO membuka pintu ke lebih dari selusin negara dalam sejumlah putaran ekspansi. Hari ini aliansi adalah monster gemuk dari 30 negara yang meliputi Amerika Utara, Eropa Barat, negara-negara Baltik, dan Turki. Ini memperluas keraguan-raguan NATO antara menyerang dan bertahan karena telah terlibat secara militer di Serbia, Afghanistan, dan Libya. Besarnya aliansi dan suramnya misi beresiko melibatkan NATO dalam perang besar Eropa. Dan untuk mengakhiri resiko tersebut, aliansi harus menjelaskan bahwa fase ekspansi yang panjang telah berakhir. Mengakhiri kebijakan pintu terbuka dan memikirkan kembali arsitektur keamanan Eropa Tengah dan Timur tidak akan menjadi konsensi bagi Vladimir Putin. Sebaliknya, hal ini perlu agar aliansi yang paling sukses di abad 20 tersebut bertahan dan makmur di abad ke-21. Aliansi NATO awalnya melayani 3 fungsi utama. Pertama dan terpenting adalah pertahanan. Uni Soviet telah bergerak cepat ke barat selama Perang Dunia Kedua dan mengukuhkan dirinya sebagai kekuatan utama Eropa. NATO tidak membalikkan tren tersebut, melainkan mengelolanya dengan menetapkan batas yang tidak dapat dilalui oleh Uni Soviet. Yang kedua, NATO menyelesaikan masalah endemik keamanan Eropa Barat, khususnya masalah antagonisme Prancis, Jerman, dan Inggris. Mengubah 3 kekuatan tersebut dari musuh bebuyutan menjadi sekutu yang teguh adalah resep untuk perdamaian abadi. Akhirnya, fungsi ketiga NATO adalah menjamin keterlibatan Amerika dalam keamanan Eropa. Dari tahun 1949 hingga 1989, NATO memenuhi semua fungsi inti ini. Uni Soviet tidak pernah mengirimkan tanknya melalui celah Fulda. Sebaliknya, mereka membentuk NATO versi Soviet yang disebut sebagai Pakta Warsawa. Kekuatan yang didedikasikan untuk melawan kekuatan Amerika di Eropa, untuk menjaga Jerman, dan untuk memperluas kehadiran militer Soviet dari Berlin Timur ke Praha hingga Budapest. Di Eropa Barat, NATO menjaga perdamaian dengan sangat efektif sehingga fungsi aliansi ini hampir terlupakan. Perang antara Prancis dan Jerman menjadi tidak lagi terbayangkan hingga pada akhirnya memungkinkan pembentukan Uni Eropa. Terlepas dari Perang Vietnam, terlepas dari Watergate, dan terlepas dari krisis energi tahun 1970-an, Amerika Serikat tidak pernah menarik diri dari Eropa. Washington tidak sedikit berinvestasi dalam keamanan Eropa pada tahun 1989 dibandingkan pada tahun 1949. Dengan kata lain, aliansi NATO telah bekerja dengan cemerlang. Tetapi kemudian datang periode redefinisi yang dramatis. Presiden Bill Clinton dan George W. Bush mendasarkan kebijakan NATO mereka pada 2 asumsi. Yang pertama, NATO adalah kendaraan terbaik untuk menjamin perdamaian dan keamanan Eropa. Semangat rekonsiliasi Prancis-Jerman dapat diperluas ke wilayah lain. Dengan pemikiran itu, maka akan mengurangi resiko negara Eropa non-blok memperoleh senjata nuklir dan menjadi nakal. Dalam nada yang sama, ekspansi NATO dipandang sebagai pelindung terhadap Rusia. Kanselir Jerman Helmut Kohl dan beberapa pemimpin Eropa merasakan tahun 1990-an adalah anomali, dan cepat atau lambat Moskow akan kembali ke bentuk semula. Ketika itu terjadi, NATO yang diperluas bisa menjadi benteng melawan Rusia.
Asumsi kedua di balik ekspansi NATO adalah mengikuti ide-ide optimistis tentang tatanan internasional. Mungkin Rusia berada di jalan menuju demokrasi, dan demokrasi Rusia secara alami akan menikmati bekerja sama dengan NATO. Mungkin juga Rusia tidak menjadi negara demokrasi, tetapi tetap terikat pada tatanan yang dipimpin Amerika. Bahkan pada tahun 2003, Kantor Perencanaan Kebijakan Departemen Luar Negeri Amerika membuat makalah berjudul "Mengapa NATO Harus Mengundang Rusia untuk Bergabung?". Ide ini tidak pernah terwujud, tetapi pembuat kebijakan Amerika berasumsi bahwa model Barat yang magnetis akan menarik Rusia ke Eropa. Ini terjadi pada sejumlah negara seperti Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, dan juga Ukraina. Mereka semua merapat ke NATO. Tetapi kedua asumsi di balik ekspansi NATO itu ternyata melenceng. Struktur yang dibuat untuk Eropa Barat abad pertengahan tidak masuk akal untuk Eropa Timur pasca Perang Dingin. NATO yang asli telah dibatasi oleh tirai besi, oleh geografi, dan oleh politik. Di luar NATO, Austria dan Finlandia tidak siap untuk diperebutkan. Mereka secara formal netral tetapi memperjelas kesetiaan mereka diam-diam untuk mendukung keharusan keamanan Barat. Terlebih lagi, kengerian Perang Dunia Kedua telah meredam nasionalisme di Eropa Barat yang memiliki sejarah negara bangsa yang kuat. Sejak 1945, tidak ada pertanyaan yang menonjol tentang perbatasan di antara mereka. Tidak ada kekuatan luar, entah itu Uni Soviet atau Cina, yang bersedia mengubah perbatasan Eropa Barat. Dengan demikian, NATO dapat unggul sebagai aliansi militer defensif. NATO yang diperluas beroperasi sepenuhnya berbeda di Eropa Timur. Tidak ada lagi tirai besi yang menghalanginya. Juga tidak ada geografi yang membatasi ekspansi NATO. Namun aliansi secara canggung dan serampangan menyebar ke seluruh Eropa Timur. Wilayah Kaliningrad adalah sebuah pulau kecil Rusia di dalam laut wilayah NATO yang membentang di garis meliuk dari Estonia ke Laut Hitam. NATO abad ke-21 terjerat dalam sebuah pertanyaan di mana sebenarnya perbatasan barat Rusia berakhir dan perbatasan timur Eropa dimulai. Sebuah pertanyaan yang sejak abad ke-17 telah menjadi penyebab perang yang tidak terhitung jumlahnya. Beberapa di antaranya berasal dari Rusia dan beberapa lagi dari invasi Barat. NATO secara acak melintasi lusinan garis pemisah di taman bermain kekaisaran, negara bangsa dan etnis di Eropa Timur. Aliansi memang bukanlah penyebab ketidakstabilan regional, tetapi dengan kehadiran yang tidak netral dan objek permusuhan Rusia, NATO tidak dapat dipisahkan dari ketidakstabilan ini. Mungkin jika semua negara Eropa selain Rusia adalah anggota NATO, aliansi itu bisa menjadi benteng yang efektif melawan Moskow. Tetapi hal ini jelas sulit terwujud. Bahaya tidak terduga dari perluasan NATO telah diperparah oleh kebijakan pintu terbuka membuat sayap timur aliansi tidak dapat dipahami. Deklarasi NATO pada tahun 2008 bahwa Ukraina dan Georgia suatu hari nanti akan menjadi anggota adalah yang paling aspiratif dan paling buruk. Namun potensi pergerakan perbatasan NATO ke timur sangat nyata, seperti yang digarisbawahi dalam pembicaraan baru-baru ini tentang potensi aksesi Finlandia dan Swedia. Selain itu, dorongan pemerintah Ukraina untuk memasuki NATO telah melibatkan aliansi dalam konflik etnonasionalis paling eksplosif di kawasan itu. Resiko tambahan untuk perluasan NATO adalah tatanan internasional di sekitarnya. Alih-alih ingin bergabung dengan tatanan yang dipimpin Amerika di Eropa, Rusia berusaha membangun tatanan internasionalnya sendiri dan menahan kekuatan Amerika. Ironisnya, ekspansi NATO atau janjinya telah membantu Putin dalam upaya ini. Hal ini mendukung narasinya tentang pengkhianatan Barat dan membenarkan intervensi Rusia kepada rakyatnya. Di Rusia, NATO dianggap asing dan tidak bersahabat. Ekspansinya adalah pilar legitimasi politik domestik Putin. Rusia membutuhkan seorang pemimpin. Jadi logika Putin berjalan. NATO harus mengubah arah dengan secara terbuka dan secara eksplisit menolak untuk menambahkan negara menjadi anggotanya lagi. Namun tidak berarti menghilangkan pada komitmennya ke negara-negara yang telah bergabung. Tetapi NATO harus meninjau kembali asumsi yang mendasari ekspansi pada tahun 1990-an.
Dengan aliansi yang diperluas di salah satu lingkungan yang paling berbahaya di dunia, menggabungkan Ukraina akan menjadi kegilaan strategis. Kualitas Theater of the Absurd dari keterikatan Barat pada kebijakan pintu terbuka itu sendiri sebenarnya merendahkan Ukraina dan juga Georgia. Dan seiring waktu hal itu akan menimbulkan ketidaksukaan pada Washington. Amerika Serikat membutuhkan strategi baru untuk menghadapi Rusia di Eropa Timur yang tidak bergantung pada NATO. Aliansi ada di sana untuk membela anggotanya, dan menutup pintu yang terbuka akan membantu melakukannya. Tidak diragukan lagi, mengakhiri ekspansi akan membutuhkan diplomasi yang sulit. Itu akan bertentangan dengan janji yang sering diulang dari pejabat Amerika dan Eropa. Melanggarnya akan menjadi presiden buruk. Tetapi sepertinya tidak ada pilihan yang lebih masuk akal untuk saat ini. Amerika Serikat dan sekutunya serta mitranya di Eropa pada saat yang sama harus mengusulkan sebuah lembaga baru untuk musyawarah dengan Rusia. Pembicaraan yang akan fokus pada manajemen krisis, dekonfliksi, dan dialog strategis. NATO seharusnya tidak berperan di dalamnya. Penting untuk mengirim pesan ke Moskow bahwa NATO bukanlah segalanya untuk mengatasi keamanan Eropa. Jika terjadi konflik militer baru dengan Rusia, Amerika Serikat harus membentuk koalisi ad hoc dengan sekutu dan mitra dan tidak melibatkan langsung NATO, kecuali Rusia menyerang anggota NATO. Sejak tahun 1991, rekam jejak NATO di wilayah non-NATO menampilkan misi yang gagal. Ini seperti di Afghanistan dan Libya. Petualangan di luar area ini membuktikan bahwa aliansi harus bermain bertahan, bukan menyerang. Menutup pintu terbuka NATO memang tidak akan menyelesaikan masalah Washington dengan Rusia, karena masalah-masalah ini jauh melampaui aliansi. Tetapi mengakhiri ekspansi NATO akan menjadi tindakan pembelaan diri bagi aliansi itu sendiri.